Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, Alhamdulillah kembali lagi di channel Muslim Dunia. Sahabat muslim, manusia yang hidup di dunia ini tentunya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tak ada satupun makhluk melata di bumi kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya. Surah Hud ayat 11. Namun terkadang manusia hilaf tanpa sadar, disengaja atau tidak, melakukan dosa yang dapat menghalangi pintu rezekinya. Di antara dosa-dosa itu, inilah 10 dosa penghalang pintu rezeki. Namun sebelum melanjutkan video ini, dukung terus channel Muslim Dunia dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update video terbaru dari kami yang insya Allah membawa manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya dalam hal ibadah. Syirik tergolong dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa menyembah ilah yang lain bersama Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Yang kedua, melalaikan sholat. Setiap umat Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Walaupun perintah sholat itu hukumnya wajib, namun sebagian umat Islam ada juga yang meninggalkan sholat 5 waktu, baik lupa maupun disengaja, lupa karena kesibukannya bekerja, tertidur, atau karena hal yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga, berbuat zina. Seperti yang kita ketahui, zina adalah sebuah perbuatan hubungan secara seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Di dalamnya tidak hanya hubungan senggama, namun bisa lebih luas, yaitu segala macam aktivitas seksual tanpa ikatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama, bahkan termasuk dalam dosa yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min zalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, memakan uang haram. Mencari harta halal dengan cara yang halal adalah sifat mulia yang telah dicerminkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Orang-orang yang memiliki harta halal dan mata pencarian yang halal adalah orang yang paling selamat agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Yang keenam, berjudi. Mencintai harta merupakan fitrah manusia. Sebagian orang berusaha meraih harta dengan segala cara tanpa peduli halal maupun haram. Terkadang ada saja orang ingin mendapatkan harta dengan cepat, yaitu dengan berjudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman keras, dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari keduanya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang ketujuh, minuman keras. Nabi SAW bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Apabila ia mati, sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Yang kedelapan, memutuskan silaturahmi. Silaturahmi merupakan amal soleh yang penuh berkah dan memberikan kepada pelakunya kebaikan dunia dan akhirat, menjadikannya ia diberkahi dimanapun ia berada. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, ghibah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan, baik soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, dan bentuk lahiriahnya. Dosa ghibah sudah disebutkan dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ke-10, pelit atau kikir. Pelit atau kikir dalam bahasa Arab disebut sebagai bakhil, yang menurut secara istilah berarti sifat seseorang yang amat tercela dan hina, karena tidak menghendaki mengeluarkan hartanya dalam kepentingan bersama maupun sekedar sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengelurkan atau sangat pemurah, nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal." Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat muslim senantiasa dilapangkan rezekinya dan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.